Saya Komadu Septianti. Saya Bagus Ferdiansa. Nama saya Konser Kristianopil. NIM 132100070. Nomor NIM 13210118. NIM 13210085. Kami dari kelompok 4 ingin mengajak kalian untuk belajar bersama menginstal distro Linux Ubuntu di VirtualBox. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu menginstal distro Ubuntu. Kali ini kita akan menggunakan VirtualBox sebagai media penginstalannya. Oke, untuk langkah yang pertama setelah kita berhasil masuk ke VirtualBox adalah dengan memilih New. Setelah itu, kita beri nama pada sistem operasi yang akan kita install. Jangan lupa, kita juga harus menentukan direktorinya. Setelah itu, kita klik Next dan akan diberikan pilihan untuk menentukan besarnya alokasi RAM yang akan digunakan. Di sini, kita menggunakan default setting saja, yaitu menggunakan 1024 MB. Berikutnya, untuk hard disk kita pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Sedangkan untuk tipenya, kita pilih VirtualBox Disk Image. Dan untuk storage on physical hard disk, kita pilih Dynamic Allocated. Dan yang terakhir, kita harus mengkonfirmasi direktori file dan juga besar ruang yang akan digunakan. Dan di sini, kita hanya memberi 8 GB untuk sistem operasi Ubuntu yang kita install. Kemudian klik Create. Setelah selesai, kita harus mengkonfigurasi sistem operasi kita, yaitu dengan mengklik Setting dari Ubuntu. Kemudian untuk pengaturan sistem dan display kita biarkan saja seperti pengaturan awal. Sedangkan untuk pengaturan storage, kita bisa memulai dengan klik Empty, kemudian klik logo CD yang ada di sebelah kanan. Kemudian pilih Choose a Disk File. Langkah berikutnya kita cari file ISO Ubuntu yang telah kita download sebelumnya. Kemudian klik Open. Kemudian klik OK. Berikutnya kita klik Start untuk menjalankan Ubuntu. Setelah muncul 3 pilihan, tekan Enter pada Try or Install Ubuntu. Dan setelah booting selesai, kita akan melihat tampilan dari Ubuntu. Langkah berikutnya, kita masuk ke Install Ubuntu 22.04 LTS. Dan setelah berhasil, kita akan mulai diberi pilihan penginstalan. Untuk bahasa sistem sendiri, sebenarnya terdapat bahasa Indonesia, namun di sini kita akan menggunakan American English. Kemudian klik Next, kemudian kita pilih lokasi. Bisa mengetiknya pada kolom, atau bisa juga mengkliknya pada peta secara langsung. Tentu, karena kita tinggal di Indonesia, kita pilih Jakarta sebagai lokasi. Berikutnya untuk keyboard dan bahasa input. Di sini kita memilih default system saja. Sedangkan untuk partisi kita pilih erase disk. Yang berikutnya adalah kita membuat user dan juga password. Kalau di sini mungkin kalian semua sudah paham. Oke, dan setelah itu kita klik Next dan pada summary kita pastikan dulu yang telah kita setting sudah benar. Dan jika sudah, barulah kita bisa mengklik Install. Maka proses instalasi dari Ubuntu 22.04 akan mulai berjalan. Setelah instalasi selesai, kita klik Done, maka sistem akan merestart secara otomatis. Setelah muncul logo Ubuntu, kita akan diminta untuk meremove file ISO yang kita install sebelumnya. Langsung saja, kita langsung menuju ke direktori tempat file ISO kita disimpan. Dan untuk berjaga-jaga, kita bisa hanya untuk memindahkannya saja daripada menghapusnya. Setelah kita berhasil, kita kembali ke Ubuntu dan tekan Enter. Kemudian sistem akan mulai booting dan setelah itu kita akan diberi tampilan awal di mana kita harus mengisi dari password user kita dengan menggunakan password yang telah kita buat sebelumnya agar kita bisa login. Dan setelah kita berhasil masuk, itu artinya proses instalasi dari Ubuntu 22.04 telah berhasil kita lakukan. Oke, setelah proses penginstalan yang telah kita lakukan selesai, kita akan mencoba mempraktekkan beberapa perintah dasar yang ada pada Linux. Untuk itu, terlebih dahulu kita pergi ke terminal. Oke, untuk perintah yang pertama adalah perintah ls, di mana perintah ini digunakan untuk melihat list folder atau direktori yang ada. Berikutnya adalah perintah cd atau change directory, adalah perintah yang digunakan untuk berpindah direktori, di mana saya mencoba berpindah ke direktori dokumen, maka perintah yang harus kita buat adalah cd spasi dokumen. Berikutnya adalah mkdir spasi myfile, yang artinya saya akan membuat sebuah folder bernama myfile di dalam direktori dokumen. Berikutnya adalah perintah rm spasi -r spasi myfile, karena di sini saya akan menghapus folder myfile yang telah kita buat sebelumnya.
Nah, untuk kembali ke home atau keluar dari direktori dokumen, kita hanya perlu menggunakan perintah cd. Berikutnya adalah membuat akses root, yaitu dengan menggunakan perintah sudo spasi passwd spasi root. Setelah itu, kita masukkan password user kita. Setelahnya, kita masukkan password baru untuk akses root. Dan yang terakhir adalah mengulang password dari root yang telah kita buat. Dan jika tidak ada error, artinya kita berhasil membuat user root. Dan untuk mengaksesnya, kita buat perintah su dan masukkan password rootnya. Oke, untuk berikutnya, karena kita sudah menggunakan akses root, berikutnya kita akan mempraktekkan perintah copy atau cp, di mana bisa dilihat kita berada di direktori musik sekarang, dan juga sudah membuat sebuah folder dengan nama music list. Dan untuk mengcopy folder tersebut, kita buat perintah cp spasi -r spasi music list spasi music batch, kemudian tekan enter. Dimana jika dijabarkan, cp adalah perintah untuk copy, -r karena yang kita copy adalah sebuah folder atau directory, sedangkan untuk music list adalah folder awal kita, sedangkan untuk music batch adalah folder music list yang telah kita copy namun sudah di-rename menjadi music batch, dimana ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan seperti yang lumrah terjadi pada sistem operasi Windows. Kemudian kita kembali ke directory home. Kita buat folder Lubuntu dan file, yaitu dengan membuat perintah mkdir spasi Lubuntu spasi file. Di sini saya akan merubah nama folder file menjadi secret file, di mana perintah yang digunakan adalah mv spasi file spasi secret file. Lalu bisa kita lihat dengan menggunakan perintah ls, maka di situ namanya sudah berubah. Berikutnya adalah perintah nmtui, yaitu perintah untuk membuka Network Manager. Mungkin jika di Windows, mirip dengan Network and Sharing Center yang ada pada kontrol panel. Ada juga perintah clear, yaitu untuk membersihkan terminal dan memulainya kembali dari atas. Dan yang terakhir adalah perintah exit yang bisa digunakan untuk keluar dari root. Yang berikutnya adalah instalasi aplikasi. Yang pertama, kita close dulu dari Lubuntu dan kemudian kembali ke tampilan VirtualBox. Lalu menuju ke setting Lubuntu dan kemudian setting network dan pastikan untuk adapter 1 pilih NAT dan untuk adapter 2 pilih host only adapter. Setelah itu kita pergi ke Network and Sharing Center yang ada pada kontrol panel. Masuk ke Change Adapter Setting, lalu pada WiFi kita klik kanan dan pilih Properties. Kemudian klik Sharing dan centang Allow Other Network. Dan pada kolom yang ada di sana, pastikan memilih VirtualBox Host Only Network. Berikutnya klik setting yang ada di bawah dan pastikan semuanya sudah tercentang. Kemudian klik OK. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya Lubuntu yang telah kita install bisa terhubung dengan internet. Berikutnya adalah mengoneksikan PC pada jaringan WiFi. Setelahnya, kita bisa masuk kembali ke Lubuntu. Untuk instalasi aplikasi yang pertama, saya akan melakukan melalui terminal. Jadi terlebih dahulu, kita masuk ke terminal, kemudian masuk ke direktori download dengan perintah cd spasi download. Lalu, karena kali ini saya akan mencoba install aplikasi Chrome, jadi masukkan perintah sebagai berikut. Kemudian tekan enter, maka proses download pun akan mulai berlangsung. Kita tunggu sampai dengan selesai. Setelah download selesai, pastikan kita masih berada di direktori download. Kemudian kita akan menginstal Chrome dengan perintah sebagai berikut. Kemudian enter dan instalasi pun akan dimulai. Dan jika diperhatikan, Chrome yang kita download memiliki ekstensi Dev yang merupakan ekstensi paket software untuk sistem operasi Debian beserta turunannya seperti Ubuntu dan Linux Mint. Dan setelah instalasi selesai, kita bisa mencoba untuk menjalankan Chrome. Nah, untuk instalasi berikutnya adalah kita akan mencoba untuk menginstal tanpa melalui terminal, di mana kita akan mencoba menginstal aplikasi bernama PAZip. Oke, kita bisa langsung mulai dengan membuka Chrome atau peramban lainnya, kemudian ketik pada kolom pencarian link sebagai berikut. Setelah berhasil masuk, kita pilih PAZip for Linux, dan berikutnya kita pilih depkit 5, maka download pun akan segera dimulai.
Dan setelah selesai, kita bisa langsung masuk ke file manager. Bisa dengan mengklik simbol folder dengan nama Lubuntu yang ada pada desktop. Kemudian langsung menuju ke direktori download dan klik kanan pada file PA-zip yang telah kita download. Kemudian open with KeyApp Package Installer. Kemudian akan muncul jendela baru, lalu kita klik install package. Setelah itu, kita masukkan password user kita, maka instalasi pun akan berjalan. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa langsung close dan akhirnya kita bisa menggunakan aplikasi PA-zip. Oke teman-teman, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga masih banyak kesalahan. Dan yang pasti, jangan pernah bosan untuk mencoba hal-hal baru. So, sekian dari kami, and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.